Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, NIM 2019-210042. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai perintah. Apa itu rantai perintah? Rantai perintah adalah garis wewenang yang tidak terputus dan menghubungkan semua pegawai dalam organisasi dan menjelaskan jabatan pegawai tersebut. Rantai perintah mempunyai dua prinsip. Yang pertama adalah kesatuan perintah dan yang kedua adalah prinsip skalar. Kesatuan perintah yaitu semua pegawai menjadi tanggung jawab seorang supervisor. Jadi supervisor itu mempunyai bawahan dan bawahannya tersebut menjadi tanggung jawab dari supervisornya. Dan yang prinsip kedua yaitu prinsip skalar. Prinsip skalar yaitu menjelaskan garis wewenang dan menjelaskan tugas dan mencakup untuk semua pegawai dalam organisasi tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang wewenang. Wewenang adalah hak formal atau sah yang dimiliki seorang manajer untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Perlu Anda ketahui, wewenang mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, yaitu wewenang dalam jabatan. Di dalam jabatan, hingga awal dari direktur sampai cleaning service mempunyai hak-hak untuk jabatan tersebut. Dan yang kedua adalah wewenang dalam bawahan atau wewenang yang dimiliki oleh bawahan. Apa itu wewenang yang dimiliki bawahan? Itu berlaku untuk semua bawahan yang di bawahnya manajer, di bawahnya direktur, di bawahnya supervisor, yaitu mendapatkan perintah dan mematuhi peraturan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah wewenang dalam hierarki vertikal. Apa itu wewenang dalam hierarki vertikal? Wewenang hierarki vertikal adalah wewenang yang berlaku dari atas sampai turun ke bawah, yaitu dari direktur sampai ke cleaning service atau security. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan delegasi. Tanggung jawab yaitu kewajiban seorang pegawai untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang telah diberikan oleh atasan, seperti ngerekap catatan atau mengisi laporan mingguan dan lain-lain. Dan apa yang dimaksud dengan delegasi? Delegasi adalah proses di mana seorang manajer mengalihkan wewenang tanggung jawab kepada jabatan yang rendah menurut hierarki. Gunanya apa? Untuk memaksimalkan dan mencapai fleksibilitas untuk kebutuhan dan yang dicapai maksimal dalam organisasi tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah bahwa fakta orang-orang yang melakukan pelaporan pembenaran dalam pihaknya yang berkaitan dengan rantai perintah yang lebih tinggi dalam hierarki. Maksudnya, contoh saya menjadi seorang supervisor, saya membenarkan dan melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan saya kepada pihak yang lebih tinggi dari saya.
yaitu gunanya untuk menstabilkan kinerja perusahaan atau organisasi tersebut. Kewenangan lini dan kewenangan staf. Apa itu kewenangan lini? Yaitu orang-orang yang memiliki wewenang dalam suatu manajemen yang berhak secara langsung mengarahkan dan mengawasi bawahan. Dan apa yang dimaksud dengan kewenangan staf? Kewenangan staf adalah wewenang yang diarahkan pada keahlian mereka. Adapun di dalam dua kewenangan staf dan kewenangan lini ini mempunyai dukungan. Yang disebut dengan dukungan tersebut yaitu departemen lini. Contoh istilahnya di dalam pekerjaan kewenangan lini yaitu istilah mandor. Kalau kewenangan staf istilah dengan spesialis. Oke, kita masuk pada season terakhir yang saya jelaskan. Yang terakhir yang saya jelaskan yaitu ruang lingkup manajemen. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup manajemen adalah semua pegawai yang melaporkan semua laporan atau tugas yang akan dilaporkan pada supervisor. Dan ruang lingkup manajemen mempunyai dua macam, yaitu struktur tinggi dan struktur datar. Apa itu struktur tinggi? Struktur tinggi adalah struktur yang mencakup lingkup manajemen, yang didirikan lingkup manajemen yang sempit, cukup banyak, luas dalam hierarki. Dan untuk struktur datar, yaitu struktur yang didirikan oleh lingkup manajemen yang cukup luas dan cukup sedikit untuk hierarki. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.